Halo semuanya. Oke, mari langsung kita selami ini. Selamat datang di sesi bedah materi kita, di mana kita bakal mengubah teori-teori akademis yang tebal menjadi strategi praktis yang bisa langsung Anda terapkan besok di kelas. Hari ini, kita akan ngebahas sesuatu yang absolut krusial bagi setiap pendidik. Kita akan membongkar cetak biru psikologis di balik cara kita membangun otak matematis yang kuat pada diri siswa. Sebagai arsitek pembelajaran, kita jelas butuh peta jalan. Hari ini kita akan menyusuri poin-poin ini secara berurutan, mulai dari mengatasi tantangan belajar matematika, meninjau behaviorisme, melihat revolusi kognitif, perkembangan Piaget, konsep belajar bermakna, sampai ke kesimpulannya. Yuk, kita mulai! Bagian pertama kita, mengatasi tantangan belajar matematika. Coba kita jujur ya, kenapa sih matematika itu hampir selalu dianggap sebagai pelajaran yang paling menakutkan di sekolah? Nah, buat Anda para guru di luar sana, saya tahu persis beban berat yang Anda hadapi setiap harinya. Anda punya tugas yang benar-benar monumental, mengubah rasa takut dan kebingungan murni dari siswa menjadi penalaran logis yang jernih. Ini tuh bukan sekedar ngajarin anak berhitung loh, ini tentang mengubah cara otak mereka memproses dunia. Dan tekanan itu nggak cuma dari siswa, tapi juga datang dari sistem. Tuntutan ini mewakili target masif pemerintah kita melalui Permendiknas. Anda itu dituntut untuk mastiin siswa nggak cuma hafal rumus mati, tapi benar-benar menguasai konsep, pemecahan masalah, sampai komunikasi matematis. Standar yang dituju itu luar biasa tinggi. Jadi, bagaimana pendekatan awalnya? Kita masuk ke bagian kedua, behaviorism, yang berfokus pada latihan dan pengulangan. Nah, secara tradisional, gimana cara kita mencapai target besar tadi? Sederhananya, kita membangun semacam memori otot dalam belajar. Behaviorisme ini memandang proses belajar ibarat ban berjalan di pabrik industri. Pembelajaran pada dasarnya adalah menciptakan koneksi yang kuat antara stimulus dari luar dan respons dari siswa. Ini murni soal transfer pengetahuan. Harapannya, pengulangan yang terus-menerus bakal ngebangun refleks mental yang sangat kuat dan ya nggak tergoyahkan. Kalau kita bicara tokoh utamanya, ada E.L. Thorndike dengan hukum latihan atau law of exercise-nya. Logikanya itu sesederhana ini. Semakin sering seorang anak menghubungkan sebuah rangsangan, katakanlah melihat angka 2 ditambah 2, dengan respons angka 4, maka ikatan di otaknya akan semakin tebal dan kuat. Latihan berulang adalah kunci absolutnya. Lalu ada Robert Galgne yang mengambil konsep ini selangkah lebih maju, dengan membangun hierarki belajar yang sangat ketat. Poin krusialnya, Anda sama sekali nggak bisa melompat ke materi yang susah begitu aja. Tentukan dulu keterampilan kompleksnya, cari apa prasyaratnya, lalu urutkan dari yang paling simpel. Siswa harus menguasai fakta dasar secara mutlak sebelum mereka diizinkan menyentuh persamaan yang lebih kompleks. Sangat terstruktur kan? Tapi tunggu dulu, disinilah letak kejutan modernnya. Kita masuk ke bagian ketiga, revolusi kognitif. Coba pikirkan, apa jadinya kalau sekedar latihan, berulang, dan ngasih hadiah itu ternyata nggak cukup buat ngebangun pemahaman yang sesungguhnya. Di satu sisi, kita punya behaviorisme yang melihat transfer ilmu itu kaku, ibarat memindahkan barang ke dalam kotak kosong. Tapi di sisi lain, kognitivisme ini memberontak. Mereka melihat proses belajar itu lebih seperti merangkai teka-teki yang rumit, di mana siswa harus secara aktif mengorganisir informasi di kepalanya untuk mencapai pembelajaran yang benar-benar bermakna. Hal ini membawa kita ke bagian keempat, perkembangan kognitif menurut Piaget. Nah, yang paling menarik dari temuan Jean Piaget ini adalah bagaimana dia melihat usia biologis itu benar-benar mendikte fase mental seorang anak. Coba perhatikan rentang usianya. Anak umur 7-11 tahun itu masih di tahap operasional konkret, sedangkan 11 tahun ke atas baru mulai masuk ke operasional formal. Artinya apa? Metode pengajaran Anda itu mutlak harus beradaptasi. Nggak masuk akal kalau Anda memaksakan konsep aljabar abstrak untuk anak usia 8 tahun, yang otaknya jelas-jelas masih butuh benda nyata yang bisa dipegang. Piaget juga menjelaskan siklus kognitif ini dengan sangat brilian. Bayangkan otak siswa itu kayak sebuah lemari arsip mental. Awalnya mereka tenang, seimbang, atau equilibrium. Terus tiba-tiba Anda ngasih rumus matematika baru yang aneh. Boom! Mereka langsung disequilibrium, bingung, karena nggak ada map arsip yang cocok. Tugas mereka, dan tentunya Anda yang memandu, adalah membantu mereka melakukan asimilasi, yaitu memasukkan info baru itu ke map yang lama, atau akomodasi, bikin map mental yang baru sama sekali, supaya mereka bisa kembali seimbang. Selanjutnya di bagian kelima, belajar bermakna dari Ausubel dan Brunner.
Kalau Piaget ngasih kita petanya, nah Ausubel dan Brunner ini ngasih kita bahan bangunannya. David Ausubel ngasih peringatan keras, belajar bermakna itu jauh lebih efektif daripada sekedar hafalan kosong. Kalau anak cuma menghafal rumus tanpa mengaitkannya ke pemahaman mereka sebelumnya, yaitu cuma numpang lewat di otak. Kuncinya, guru harus aktif bantu siswa mengaitkan pengetahuan baru ini dengan apa yang sudah mereka tahu. Dan ini dia senjata rahasianya. Jerome Brunner ngasih 3 langkah konkret yang menurut saya adalah resep paling ampuh dalam mengajar matematika. Pertama, tahap enaktif. Anda harus mulai dengan benda nyata yang bisa dipegang siswa. Kedua, tahap ikonik. Ubah benda tadi jadi gambar atau diagram visual. Dan ketiga, barulah kita masuk ke tahap simbolik, pakai simbol angka dan huruf yang abstrak itu. Ingat ya, jangan pernah membalik urutan ini. Yang mengantar kita pada bagian ke-6, kesimpulan kita. Bergerak dari konkret ke abstrak. Ini saatnya kita gabungkan semua teori tadi jadi satu strategi yang kuat. Menerapkan teori Brunner artinya Anda kembali membawa alat peraga fisik ke dalam kelas. Dengan memberikan pengalaman langsung lewat gambar dan demonstrasi, matematika jadi nggak terasa menakutkan lagi. Benda-benda konkret dan visual ini berfungsi layaknya pelampung penyelamat buat anak-anak, sebelum Anda meminta mereka berenang di lautan simbol abstrak yang dalam dan membingungkan. Jadi pertanyaannya untuk Anda hari ini adalah ini. Setelah ngelihat semua bukti dari para ahli kognitif tadi, apakah Anda akan terus menyuapi materi secara pasif layaknya mesin di ban berjalan pabrik? Ataukah mulai besok pagi Anda akan melangkah ke kelas membawa alat peraga dan mulai ngebangun pemahaman anak pelan-pelan dari sesuatu yang bisa mereka sentuh sampai ke konsep abstrak yang ada di kepala mereka? Pilihan ada di tangan Anda, dan saya jamin dampaknya pada siswa Anda akan benar-benar luar biasa. Terima kasih sudah bergabung di sesi eksplorasi kita, dan selamat menginspirasi di kelas.